Haleluya. Roma Katolik menyatakan bahwa dalam pengadilan pribadi akan ditetapkan apakah seseorang akan pergi ke surga atau ke neraka setelah ia mati. Para santo, para kudus yang berjumlah amat sedikit akan pergi ke surga. Dan orang, jika dinyatakan dalam pengadilan pribadi dosanya kecil, maka ia akan pergi ke purgatorium. Di situ menerima pengampunan dosa, lalu akan pergi ke surga. Ia akan tetap ke surga, tetapi sebelum masuk ke surga, menunggu di purgatorium dalam siksaan, yaitu dipisah dari Allah dan tidak bisa bertemu dengan Allah. Sedangkan orang yang dosanya besar, ia akan masuk ke neraka. Jadi, menurut ajaran Katolik, secara garis besar adanya dua saja, surga dan neraka. Dan dalam pengadilan pribadi akan ditetapkan apakah ia akan ke surga atau neraka. Dan apa yang telah ditetapkan dalam pengadilan pribadi tidak akan ada perubahan dalam pengadilan terakhir. Akan tetapi, kami mempunyai pendapat yang berbeda dari ajaran Katolik ini. Manusia ditetapkan untuk menerima pengampunan dosa hanya selagi ia hidup. Selagi hidup, orang menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus dan hidup benar dan kudus. Jika orang tidak menerima pengampunan dosa selagi ia hidup, sehingga tidak benar dan kotor sampai saat ia mati, maka demikian jadinya keadaan abadi orang itu. Keadaan abadi manusia menjadi apa adanya ketika ia mati. Tentang hal ini, kitab Wahyu pasal 22 ayat 11 menjelaskannya. Saya membacakan ayat tersebut dalam terjemahan King James Version. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Dia yang tidak benar, biarkan dia masih tidak benar. Dan dia yang kotor, biarkan dia masih kotor. Dan dia yang benar, biarkan dia masih benar. Dan dia yang kudus, biarkan dia masih kudus. Wahyu pasal 22 ayat 11 menyatakan fakta bahwa seperti ketika seseorang meninggal, dia akan selamanya. Jadi, tidak akan ada kesempatan kedua untuk meningkatkan kehidupan dan karakter orang yang terhilang dalam kekekalan. Oleh sebab itu, ajaran bahwa orang mati menerima pengampunan dosa di purgatorium, lalu pergi ke surga, tidak alkitabiah. Demikian juga, tidak ada gunanya hal mendoakan arwah yang ada di purgatorium. Halnya seperti dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 23 sampai dengan 28, orang kaya yang ada di kompartemen siksaan Hades tidak bisa menyeberangi ke kompartemen Hades yang nyaman yang ada di bagian bawah bumi atau ke surga yang ada di tempat yang paling tinggi. Ibrani pasal 9 ayat 27 juga bersaksi, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Orang fasik setelah mati hanya ada penghakiman, yaitu penghakiman takhta putih yang besar. Tidak ada kesempatan kedua untuk memperbaiki atau purgatorium untuk mendapat pengampunan dosa. Dalam kitab suci, tidak ada purgatorium, api penyucian. Roma Katolik membuat teori purgatorium dalam sidang Florence pada tahun 1439. Mereka mengada-adakan api penyucian khayalan serta menyatakan bahwa jiwa orang mati yang dosanya kecil pergi ke purgatorium dan menerima pengampunan dosa di dalamnya. Lebih lagi, sanak saudaranya dianjurkan untuk mendoakan arwah supaya jiwa orang mati itu cepat pindah ke surga.
Melalui teori api penyucian ini, Katolik membelenggu umatnya, sedangkan Injil justru membebaskan, memerdekakan orang. Yohanes 8 ayat 32. Dan dalam pengadilan pribadi, roh dan jiwa saja diadili, serta ditetapkan apakah roh dan jiwa itu pergi ke purgatorium, atau ke surga, atau ke neraka. Kemudian pada akhir zaman akan ada pengadilan terakhir. Dan dalam pengadilan terakhir, roh dan jiwa serta tubuh akan bersama-sama diadili setelah tubuh kebangkitan. Roh dan jiwa yang dibawa dari surga akan dikembalikan ke surga dengan tubuh kebangkitan setelah diadili. Roh dan jiwa yang dibawa dari neraka akan dikembalikan ke neraka dengan tubuh kebangkitan setelah diadili. Salah satu ciri dari pengadilan terakhir dari Roma Katolik adalah bahwa orang benar dan orang jahat bersama-sama diadili dalam waktu yang sama, pada tempat yang sama. Akan tetapi, Alkitab mengajarkan bahwa orang benar akan dibangkitkan sebelum masa kerajaan 1000 tahun untuk hidup yang kekal. Inilah kebangkitan pertama. Sedangkan orang jahat akan dibangkitkan setelah masa kerajaan 1000 tahun untuk dihukum. Ini disebut kebangkitan kedua. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai dengan 6 dan Injil Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Sekarang saya membacakan Injil Yohanes 5 ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dan Tuhan Yesus bersaksi pula bahwa orang percaya tidak turut dihukum bersama dengan orang jahat. Sekarang kita membaca Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Frasa barang siapa mendengar perkataanku, frasa ini mengartikan bahwa barang siapa mendengar perkataan firman Tuhan Yesus dan percaya kepada Allah Bapa yang telah mengutus Tuhan Yesus. Kata percaya menunjukkan tindakan dan proses iman dan merupakan present tense bentuk iman saat ini dan harus dilangsungkan sampai mendapatkan manfaatnya, yaitu hidup yang kekal. Frasa tidak turut dihukum mengartikan bahwa orang yang percaya tidak akan berdiri dalam penghakiman takhta putih yang besar bersama dengan orang fasik yang mati. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Karena itu, barang siapa yang percaya akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Sedangkan barang siapa yang tidak percaya akan dibangkitkan untuk dihukum. Seperti dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 29. Kita membaca Injil Yohanes pasal 5 ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sekarang kita mau membaca Yohanes pasal 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dalam kalimat, orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Kata orang-orang mati adalah orang-orang yang mati roh, yaitu yang rohnya terpisah dari Allah oleh karena dosa. Dan mati roh, yaitu kematian rohani disebabkan dosa.
Karena yang merupakan pemisah antara Allah dan manusia ialah segala dosa dan kejahatan. Seperti dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 2. Tentang kematian roh, spiritual death, disebut dalam Injil Matius 8 ayat 22 dan 1 Timotius pasal 5 ayat 6. Saya membacakan Matius 8 ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Kalimat, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Kalimat ini mengartikan bahwa biarlah orang-orang yang mati rohani menguburkan orang-orang yang mati jasmani mereka. 1 Timotius 5 ayat 6, saya bacakan. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Kalimat ia sudah mati selagi hidup mengartikan bahwa ia sudah mati rohani selagi hidup. Dan dikatakan akan hidup. Itu berarti orang-orang yang mati rohani akan mendengar firman Tuhan Yesus serta percaya kepadanya, dan olehnya rohnya menjadi hidup, yaitu rohnya akan diselamatkan. Seperti dikatakan dalam Efesus 2 ayat 1 dan ayat 5. Saya membacakan ayat 1 dan 5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dalam ayat pertama dikatakan bahwa kamu dahulu sudah mati, yaitu mati rohani, spiritual death. Lalu dalam ayat 5 dikatakan telah menghidupkan kita. Itu berarti yang telah mati rohani karena dosa, diampuni dosanya, lalu dipersatukan dengan Allah. Dengan kata lain, dihidupkan atau diselamatkan. Sebelumnya dipisahkan dari Allah oleh karena dosa-dosanya. Jadi arti rohnya dihidupkan kembali adalah dosanya diampuni dan dipersatukan dengan Allah. Dengan demikian, setelah mati, rohnya tidak turun ke dunia orang mati untuk dihukum, tetapi langsung dibawa oleh malaikat-malaikat ke surga. Jika orang yang mati rohani karena dosa-dosanya tidak menerima pengampunan dosa lalu mati, yaitu mati jasmani, physical death, maka ia harus mengalami eternal death, kematian kekal. Eternal death, kematian kekal, adalah pemisahan dari Allah selama-lamanya dalam lautan api, api yang kekal, hukumannya kekal. Karena dosa harus dihukum, yaitu bayar penalti atas dosa. Dan penalti dosa adalah lautan api, baik bagi malaikat maupun bagi manusia. Kematian kekal ini disebut juga the second death, kematian yang kedua. Tentang the second death, kematian kedua, Tuhan Yesus pertama kali menyebutnya dalam surat kepada jemaat Smyrna. Maka seharusnya kita tidak mengabaikan istilah the second death yang disebut oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 11, Tuhan Yesus berfirman bahwa barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saya membacakan Wahyu 2 ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan dalam Wahyu pasal 20 ayat 6 juga dibicarakan tentang kematian yang kedua. Saya membacakannya.
Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Melalui ayat ini kita memahami bahwa kebangkitan pertama akan terjadi sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 14b dan 15 serta Wahyu pasal 21 ayat 8 juga menjelaskan tentang kematian yang kedua. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 14b dan 15 dikatakan bahwa setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan dalam Wahyu pasal 21 ayat 8 dikatakan bahwa orang-orang penakut, orang-orang yang tidak setia, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, yaitu sexually immoral, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Supaya kita menghindari kematian yang kedua itu, roh yang mati, yaitu roh yang terpisah dari Allah oleh karena dosa-dosa, harus dipersatukan kembali dengan Allah melalui pengampunan dosa oleh darah Yesus. Orang yang masih dalam dosa, jika ia mati tetap dalam dosa, maka ia akan terpisah dari Allah selama-lamanya oleh karena dosa itu. Dan tidak hanya terpisah dari Allah, tetapi ia akan dihukum karena dosa, yaitu disiksa dalam lautan api oleh api belerang selama-lamanya bersama-sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Dalam Matius 25 ayat 41 dan 46 dan kitab Wahyu pasal 20 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Sekali lagi saya menyatakan bahwa jika orang yang mati roh, yaitu orang yang rohnya terpisah dari Allah oleh karena dosa, lalu mati dalam dosa, maka ia akan dipisahkan dari Allah selama-lamanya. Dan tidak hanya dipisahkan dari Allah, tetapi ia akan disiksa dalam lautan api. Lautan api disebut dalam Injil sebagai dapur api oleh Tuhan Yesus sebanyak 7 kali. Dalam Injil Matius sebanyak 6 kali, yaitu pasal 8 ayat 12, pasal 13 ayat 42 dan 50, pasal 22 ayat 13, pasal 24 ayat 51, dan pasal 23 ayat 30. Dan dalam Injil Lukas 1 kali, yaitu dalam Lukas pasal 13 ayat 28. Dan menurut kesaksian Tuhan Yesus, di dalam dapur api ada ratapan, tangisan, serta kertakan gigi yang menandakan penyesalan dan rasa sakit yang luar biasa. Saya akan membacakan Matius 13 ayat 50. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi, ajaran Katolik yang mengatakan bahwa dalam pengadilan terakhir, orang benar dan orang jahat akan dihakimi bersama-sama. Ajaran ini sama sekali tidak Alkitab. Karena orang benar akan dibangkitkan sebelum masa kerajaan 1000 tahun untuk hidup yang kekal. Sedangkan orang jahat akan dibangkitkan setelah masa kerajaan 1000 tahun untuk dihukum. Sekali lagi, saya mau menjelaskan rute orang mati yang percaya maupun yang tidak percaya. Tentang rute orang mati yang percaya,
Orang-orang percaya setelah mati, rohnya langsung dibawa oleh malaikat-malaikat ke surga dan berada bersama-sama dengan Tuhan. Dan nanti pada waktu kedatangan Tuhan di udara, akan turun bersama-sama. Dan setelah kebangkitan tubuh mereka, akan kembali ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus akan memperlihatkan roh, jiwa bersama tubuh kita di hadapan Allah Bapa. Maka Allah Bapa yang duduk di atas taktanya mengumumkan terhadap kita. Blameless, tak bercacat. Dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13 dan pasal 5 ayat 23. Dan kita akan diberikan mansion sebagai tempat tinggal di dalam kota Yerusalem baru, sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Injil Yohanes 14, 1 sampai dengan 3. Setelah itu, kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus untuk memperoleh upah masing-masing sesuai dengan yang dilakukannya selagi hidup. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dan Roma 14 ayat 10 dijelaskannya. Saya akan membacakan 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi orang percaya akan diumumkan tak bercacat, blameless, oleh Allah Bapa, serta diberikan mansion sebagai home-nya, lalu ia akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Takhta pengadilan Kristus berbeda dari penghakiman takhta putih yang besar, yang adalah bagi orang-orang fasik yang mati setelah masa kerajaan 1000 tahun. Sekarang saya akan membahas tentang rute orang mati yang mati dalam dosa. Rute orang mati di luar Tuhan, yaitu orang yang mati roh. Setelah mati, langsung diturunkan ke dunia orang mati tanpa pengadilan pribadi. Dan dalam dunia orang mati, ia ada dalam penuh kesadaran. Ada mata sehingga bisa membedakan orang dan minta untuk disejukkan lidahnya sambil berseru dalam kesakitan. Maka dunia orang mati disebut this place of torment, tempat penderitaan, dalam Injil Lukas 16 ayat 23 sampai dengan 28. Sementara roh orang mati disiksa oleh api di dalam dunia orang mati, bila kerajaan 1000 tahun berakhir, rohnya akan dikeluarkan dari dunia orang mati untuk dihakimi dalam penghakiman takhta putih yang besar. Dalam penghakiman takhta putih yang besar, maut akan menyerahkan tubuh orang mati yang jahat, dan kerajaan maut yaitu dunia orang mati akan menyerahkan roh dan jiwa orang jahat. Lalu roh dan jiwa itu akan dipersatukan dengan tubuhnya dalam kebangkitan. Setelah itu akan dihakimi, lalu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan 15 menjelaskannya. Jadi penghakiman takhta putih yang besar bagi orang fasik yang mati berbeda dari takhta pengadilan Kristus bagi orang benar dari sudut waktu maupun sifat penghakiman. Sekarang terakhir saya membacakan kitab Wahyu pasal 2 ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Allah Bapa, kami berterima kasih karena kami telah memahami tentang 3 macam kematian, yaitu kematian jasmani, physical death. Manusia batinnya dipisahkan dari tubuh, sesuai dengan Yakobus 2 ayat 26. Dan kematian rohani, spiritual death,
pemisahan dari Allah karena dosa dalam Efesus 2 ayat 1 dan ayat 5. Dan kematian yang kekal, eternal death, yang disebut kematian yang kedua, the second death, yaitu pemisahan dari Allah untuk selama-lamanya dalam lautan api. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 14 dan 15. Allah Bapa, selagi hidup kami mau bertobat sungguh-sungguh dan olehnya mendapat pengampunan dosa melalui darah Yesus. Dengan demikian, kami akan dibawa oleh malaikat-malaikat ke surga setelah mati atau diangkat hidup-hidup pada waktu kedatangan Tuhan di udara. Bapa, Roman Katolik mengajarkan sakramen tobat, yaitu mengaku dosa di hadapan romo atau pastor. Tetapi kami mengaku dosa langsung kepada Allah Bapa, sesuai dengan perintah dalam kitab suci, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membawa satu pujian. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, thinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry, from the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could have. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else to have. Love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence sleep, ever His praises sing. Love so mighty and so true, marries my soul's best songs. Faithful loving service to Him belongs. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could have. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could have. Love lifted me. Souls in danger look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He is the master of the sea. Below His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could have. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could have. Love lifted me. When nothing else could have, love lifted me.